Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Khalifa Zainur Rahma dari kelas 3A dengan NIM 233141037. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran sosial, integrasi sosial, dan penyimpangan sosial. Oke, pembahasan yang pertama itu peran sosial. Apa sih peran sosial? Peran sosial adalah aspek dinamis dari status sosial yang saling berjalan beriringan. Ketika seseorang menduduki suatu status, maka di saat itu juga orang tersebut menjalankan suatu peran di dalam masyarakat. Contohnya itu seseorang tidak akan bisa memberikan surat tilang atau bukti pelanggaran jika ia bukan seorang polisi. Nah, peran sosial ini memiliki posisi yang penting untuk mengatur perilaku seseorang. Nah, peran sosial itu memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu peran yang dijalankan seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat. Contohnya itu seperti presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, dan lain-lainnya. Nah, fungsi yang kedua itu peran yang dimainkan seseorang dapat pula digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat. Contohnya itu seperti dokter, perawat, pekerja sosial, relawan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu peran yang dimainkan seseorang juga merupakan sarana aktualisasi diri, seperti seorang seniman dengan karyanya, seorang dosen dengan hasil penelitiannya, seorang mahasiswa dengan kegiatan kemahasiswaannya, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu integrasi sosial. Integrasi sosial secara realis berarti kesatuan di dalam kehidupan bersama, baik di dalam masyarakat yang berskala makro maupun mikro, kendati di dalamnya terdapat unsur-unsur yang berbeda. Integrasi sosial itu bisa terjadi kalau ada unsur-unsur perbedaan dan persamaannya. Nah, unsur-unsur perbedaan itu ada 4. Yang pertama, adanya sejumlah kelompok ras yang berbeda. Yang kedua, adanya perbedaan budaya. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada bahasa yang digunakan sehari-hari, adat istiadat, pola tingkah laku, corak seni budaya, dan seni musik yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, adanya perbedaan agama dan kepercayaan. Setiap suku itu biasanya memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Mungkin masih ada suku yang memeluk agama asli dan suku-suku lain memeluk agama-agama wahyu. Nah, yang keempat yaitu adanya sumber kekayaan alam. Ada suku yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, sementara ada suku yang lain tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Selanjutnya yaitu unsur persamaan integrasi sosial. Terdapat 4 unsur persamaan, yaitu kesamaan wilayah dan tempat tinggal, pengalaman yang sama pada masa lampau seperti pengalaman pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing, terutama oleh Belanda selama 350 tahun, kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa, dan adanya ideologi dan norma-norma yuridis yang diterima bersama seperti sila-sila Pancasila yang bersumber pada nilai-nilai asli Indonesia. Nah, sekarang masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu penyimpangan sosial. Penyimpangan atau penyelewengan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma budaya yang berlaku di dalam kelompok tertentu atau masyarakat secara keseluruhan. Suatu tindakan disebut penyelewengan kalau ia menyimpang dari patokan-patokan yang berlaku. Penyelewengan sosial yang terjadi di tengah masyarakat dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu penyelewengan positif, yaitu penyimpangan yang mengarah kepada hal-hal yang positif atau terarah pada nilai-nilai ideal di dalam suatu masyarakat. Nah, yang kedua yaitu penyelewengan negatif, yaitu penyimpangan dalam bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah di dalam masyarakat, atau pelanggaran terhadap norma-norma susila biasanya lebih berat dari pelanggaran terhadap nilai-nilai. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang materi peran sosial, integrasi sosial, dan penyimpangan sosial dari saya. Kurang
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.